Halo sahabat Linux Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Linux Care. Eh, Sesuai judul kali ini ya, yaitu mengenal Serveo, alternatif port forwarding tanpa router. Di video kali ini saya akan membahas secara detail apa itu Serveo dan bagaimana cara kerjanya. Eh, saya mohon maaf kalau suara saya agak nggak jelas ya, agak berat dan serak karena memang saya lagi pilek dan batuk. So, ya dinikmatin aja lah suara saya gitu. Oke. Saat ini saya sedang berada di halaman utama ya, halaman utama dari situs serveo.net ini. Jadi Serveo ini adalah sebuah hmm, layanan ya, layanan port forwarding itu yang menggunakan layanan SSH. Ya, seperti di sini kita lihat. Jadi serveo.net. Oke. Expose local servers to di internet. Jadi dia sebenarnya untuk mengekspos local server ke internet. Kurang lebih kayak Ngrok ya. Ngrok juga kan seperti itu tuh. Nah, memang sebenarnya layanan ini memang sangat mirip dengan Ngrok ya. Dan juga memang Serveo ini juga terinspirasi dari Ngrok gitu. Cuma ada beberapa perbedaan yang saya rasa cukup menarik di sini antara Serveo dan Ngrok. Kalau teman-teman penasaran silahkan ikuti terus video saya, akan saya jelaskan secara detail perbedaan dan lain sebagainya antara Serveo dan Ngrok. Salah satunya adalah di sini ya, no installation, no sign up. Gak perlu install sesuatu dan gak perlu mendaftar gitu. Ini salah satunya saja ya, salah satu fitur yang diberikan oleh Serveo ini. Terus gimana sih cara kerjanya? Oke, kalau dari situs ini dijelaskan ya, Serveo itu adalah sebuah SSH server sekedar untuk remote port forwarding aja gitu. Dan ketika user itu connect ke Serveo, mereka mendapatkan public URL yang bisa diakses oleh siapapun ke localhost server kita gitu. Jadi maksudnya orang itu bisa mengakses local server kita gitu, siapapun bisa mengakses localhost server kita dengan public URL yang akan diberikan oleh si Serveo ini. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat dari situs ini mungkin agak bingung, masih agak berat gitu, maksudnya gimana sih ini cara menggunakannya, apa nggak terlalu nggak terlalu, mungkin kalau untuk orang-orang yang apalagi tidak mengerti bahasa Inggris agak bingung gitu ya, agak kebingungan gimana sih ini gitu. Nah, so teman-teman gak usah khawatir, saya akan jelaskan secara detail apa itu Serveo gitu. Jadi cukup ya pengenalan untuk situs resminya dan cara kerjanya secara umum gimana gitu, dan apa yang digunakan gitu ya. Kita langsung penjelasan secara detail. Saya sudah membuat sebuah skema di sini. Sebenarnya bukan apa ya, seperti analogi lah gitu. Cara kerja si Serveo ini gimana gitu. Oke, jadi sini saya ada membuat beberapa, ini ada localhost. Di mana localhost ini saya gambarkan sebagai komputer kita, Linux kita, dan serveo.net ini adalah layanan Serveo-nya, dan device korbannya adalah device orang atau siapapun yang akan mengakses Serveo ini. Maksudnya mengakses localhost kita melalui Serveo gitu. Oke. Jadi cara kerjanya hampir sama kayak Ngrok. Kalau teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya mengenal apa itu Ngrok, pasti sedikit banyak teman-teman sudah agak paham cara kerja layanan port forwarding ini gitu. Ya, hampir sama. Jadi kita melakukan request dari localhost, melalui localhost kita request ke server Serveo ya, dari Serveo ini, yang mana si Serveo ini akan meneruskan atau memforward ya ke localhost kita. Jadi ketika kita misalnya kita ingin membuka port HTTP 80, di mana port HTTP 80 itu digunakan untuk
layanan seperti web server gitu ya, web server, lokal server gitu. Oke, jadi ketika kita membuka port 80, melakukan perintah di Serveo tadi, yang ada perintahnya tadi di situs tadi kan, maka si Serveo akan memberikan kita sebuah URL ya, atau link situs lah gitu. Biasanya linknya itu ada nama apa di depannya sini, misalnya abc.serveo.net. Nah, ketika link tadi itu dikirim ke orang lain yang berada di beda jaringan, tentunya dengan port yang sudah kita setting ya, misalnya kita mau main di port berapa, 80 atau 80 atau berapa gitu. Jadi ketika si korban tadi, bukan korban sih sebenarnya, kalau konteks umumnya bukan korban sih ya, kalau misalnya orang tadi yang mendapatkan link kita itu mengakses link tersebut, maka akan dihubungkan oleh Serveo ini ke localhost kita gitu. Jadi orang lain bisa melihat localhost server kita walaupun berbeda jaringan gitu. Nah, kemudian dalam aplikasi dalam format TCP juga bisa sama halnya seperti itu juga gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah backdoor misalnya ya, dalam konteks ini kita mulai masuk ke konteks hacking, kita membuat backdoor ataupun payload untuk Android ataupun PC dan lain sebagainya, itu kan kita akan memasukkan alamat IP publik dan port publiknya ya, dimana ketika kita membuat listener di Linux kita, itu kita akan men-setting juga lhost, localhostnya, dan local portnya gitu. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah payload dengan yang tentunya di sini kita atur public IP-nya itu adalah public IP-nya si Serveo.net ini. Nah, public IP Serveo.net ini adalah 159.89.214.31. Itu adalah public IP dari Serveo. Kemudian untuk portnya teman-teman terserah aja mau port berapa aja gitu kan. Nah, jadi ketika si korban itu menginstal backdoor atau payload kita, maka payload tersebut trafficnya akan diteruskan ke Serveo, dan Serveo ini akan meneruskan ke localhost kita dengan port yang sudah kita atur tadi gitu kan. Nah, kemudian kalau gitu sama aja dong sama ngrok gitu kan. Ngrok juga kayak gitu juga cara kerjanya gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Tapi di sini setelah saya analisa, saya coba-coba, ternyata ada perbedaan yang cukup menarik antara layanan Serveo dan layanan ngrok. Kenapa saya katakan perbedaan cukup menarik? Karena ketika kita membuat backdoor, kemudian kita lakukan layanan port forwarding menggunakan ngrok, ketika kita menjalankan ngrok dengan protokol TCP, itu ngrok akan menciptakan sebuah alamat ya, atau IP publik dari ngrok itu yang secara random gitu kan, secara random ke mesin kita. Nah, IP publik yang secara random itulah yang akan kita masukkan ke payload tadi kan. Berarti kalau seperti itu kita hanya bisa mengakses satu kali saja. Ketika korban menginstal payload tersebut atau backdoor tersebut, kita hanya bisa mengakses sekali saja, karena ketika layanan ngrok itu mati dan kita hidupkan ulang, maka IP publik yang akan kita terima berbeda lagi dengan yang kita pasang di backdoor tadi gitu. Nah, ini salah satu kendala ya untuk layanan ngrok. Memang bisa mendapatkan IP publik yang statis, tapi kita harus memiliki layanan berbayar, tidak yang gratis gitu. Nah, berbeda dengan Serveo ini. Kalau Serveo ini, ketika kita menjalankan perintah untuk melakukan port forwarding menggunakan Serveo dengan port yang sudah kita tentukan, tentunya di protokol TCP ya, itu Serveo akan menciptakan IP publik juga. Tapi IP publik yang Serveo ciptakan ini tidak secara random, artinya dia tidak berubah-ubah. Walaupun kita matikan layanan Serveo dan kita hidupkan lagi berulang-ulang kali, Serveo tetap akan memberikan
alamat IP publik yang sama, yaitu 159.89.214.31. Jadi ketika kita membuat satu payload atau satu backdoor dengan port dengan API publik si Serveo ini tadi, dengan port yang sudah kita atur, kita buat payload, kita buat backdoor dan terinstall di device korban, ya, maka kita bisa mengaksesnya berkali-kali setelah itu, karena ketika kita matikan layanan Serveo dan kita hidupkan lagi, kita masih tetap memiliki IP publik yang sama gitu dengan layanan Serveo ini. Itu adalah kelebihan dari Serveo dibandingkan Ngrok ya. Itu menurut analisa saya. Jadi ini adalah salah satu kabar gembira buat kita semua, karena kulit manggis ada ekstraknya. enggak. Karena layanan Serveo ini memberikan IP publik yang statis gitu. Tidak seperti Ngrok yang memberikan layanan IP publik yang dinamis atau berubah-ubah. Cuman ada kekurangan. Saya nggak tahu ya apakah ini bisa dikatakan kekurangan atau kelemahan atau bukan gitu. Dan menurut saya, tapi kalau menurut saya ini cukup berbahaya ya, karena ini bisa apa ya, bisa salah sambung gitu. Kalau telepon bisa salah sambung gitu. Nah, jadi berbahayanya adalah ketika kita membuat sebuah backdoor. Ketika kita membuat sebuah backdoor dengan IP publik yang sama, yaitu IP publik si Serveo ini dalam konteks ini ya, dan kita setting port 1 dan port LAN ya, atau local port dan local port dan port yang publiknya tadi kita sama, yaitu 4444 dengan local portnya 4444 juga ya. Artinya 4444 ini saya rasa salah satu port yang cukup umum digunakan ya oleh orang-orang gitu. Nah, ketika kita menginstal payload dengan alamat IP publik si Serveo dan public portnya 4444, kita install di device korban. Oke, sudah. Maka si payload tersebut akan menghubungkan ke Serveo dengan port 4444 dan akan diteruskan ke localhost yang menggunakan port 4444 juga. Kenapa saya katakan berbahaya? Coba teman-teman bayangkan, satu payload dengan IP publik Serveo dan public portnya 4444. Bagaimana seandainya ada dua localhost yang membuat listener dengan port lokal 4444 dan publik yang sama dengan ini gitu. Port publiknya 4444 juga. Ketika ada localhost A dengan localhost B, dia membuat backdoor yang sama dengan port 4444, itu port publik dengan IP publiknya tentunya IP publik dari Serveo, dan local port 4444 juga dengan localhostnya 0000. Ketika ada dua localhost yang membuat backdoor sama dan dua localhost yang menjalankan listener dengan port yang sama juga, maka cukup satu backdoor saja yang diinstal bisa menghubungkan kedua localhost. Saya harap teman-teman paham maksud saya. Jadi ceritanya gini, kemarin saya waktu baru mengenal Serveo ini, saya melakukan sebuah percobaan. Rencananya sih saya menggunakan percobaan ke Android saya gitu. Saya membuat backdoor, saya membuat payload untuk Android saya dengan tentunya dengan IP publik si Serveo ini ya. Dan saya menggunakan public port tuh 4444. Kemudian local portnya juga 4444 juga. Nah, kemudian saya buat listener di Linux saya. Saya setting listenernya dengan port 4444 dan localhostnya kan defaultnya 0000 atau 127.0.0.1. Ketika saya buat listener dan saya belum menginstal payload tersebut di Android saya, ternyata Metterpater saya terbuka. Loh,
Saya bingung, ini Metadata siapa yang terbuka, sedangkan saya belum menginstal payload tersebut di Android saya. Kemudian saya berpikir, kok bisa hal ini terjadi gitu. Dan saya cek ya, saya cek ini Metadata siapa yang terbuka gitu. Saya cek, saya jelajahin file-file yang ada, memang itu ternyata itu iya device punya orang lain gitu. Mungkin orang lain juga mau coba-coba gitu ya, mau coba-coba juga, atau entah siapa yang install, tapi dia menggunakan port 44 juga sama seperti yang saya buat. Nah, yang eh, yang anehnya lagi itu saya mendapatkan akses root lagi ya. Ternyata device korban itu dalam keadaan root. Jadi saya bisa melihat semua file-filenya gitu. Saya memang ada kemarin nggak sempat saya capture sih ya, nggak sempat saya screen record gitu. Jadi nggak bisa saya tunjukkan sama teman-teman. Tapi seperti itu ceritanya. Dan ketika saya exit, saya jalankan lagi, saya exploit lagi dengan listener yang sama. Ternyata ada lagi yang connect, ke listener saya. Nggak tahu siapa, berbeda lagi device-nya. Ketika saya cek juga berbeda. Tapi ya itulah, itu menurut saya sangat berbahaya sekali ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan layanan Serveo ini harus sangat berhati-hati. Khususnya kalau teman-teman mau coba-coba di Android teman-teman sendiri ya. Usahakan port yang teman-teman gunakan tuh jangan jangan port yang sering orang gunakan gitu. Kayak 444 ini kan salah satu port yang umum digunakan ya. Soalnya yang tadi kita menggunakan IP publik yang sama. Jadi ketika kita ketemu port yang sama juga, itu bisa kemungkinan besar terkonek ke Linux kita gitu. Ya salah alamat, sasarannya salah gitu. Itu sangat berbahaya menurut saya. Tapi kadang saya menguntungkan juga. Jadi kita uh, bisa mendapatkan meter-meter dari device orang lain gitu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Oke. Jadi mungkin video ini saya cuma menjelaskan cara kerjanya ya, cara kerja Serveo ini, dan bagaimana sih Serveo ini bisa meneruskan port forwarding tadi gitu, meneruskan layanan kita ke internet gitu. Mungkin untuk cara pengaplikasiannya akan saya berikan ke video yang lain ya setelah ini, karena saya takutnya kepanjangan durasinya kalau saya gabung di video ini. Jadi akan saya pisah saja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen aja di bawah ini ya, kita diskusikan. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari saya, tentunya seputar tutorial Linux ya. Oke, thanks for watching and see you on next video.